Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Santet balasan dari sang paman. Lastri menatap rumahnya, bangunan tua yang sudah lama bertahan selama berpuluh-puluh tahun bahkan sebelum dia lahir. Papan-papan kayunya kini mulai lapuk, warnanya kusam, hitam di sana-sini oleh jamur dan bekas air yang merembes dari atap seng yang sudah berkarat. Setiap malam, angin luas masuk melalui celah-celah dinding membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hujan deras sering membuat lantai tanah rumahnya basah, tapi hari ini ada seberkas harapan untuk memperbaiki semuanya. Dengan tabungan yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun, Lastri akhirnya punya cukup uang untuk merenovasi rumah. Rasa syukur mengalir di hatinya, disertai tekad yang kuat untuk mengubah keadaan ini. Dia berdiri sejenak di pintu rumah, menghela nafas panjang, menguatkan diri untuk menjalani proses yang pastinya tidak mudah. Meski begitu, pikirannya sudah dipenuhi bayangan tentang dinding beton yang kokoh, lantai yang bersih, serta atap yang tak lagi bocor. Begitu, setelah membereskan pekerjaannya di rumah, Lastri pergi ke toko bangunan yang ada di kecamatan. Jalan becek akibat hujan semalam tidak menghalangi tekadnya. Dia mengendarai motor perlahan-lahan melintasi bagian yang terkadang sangat licin. Beberapa tetangga menyapanya di perjalanan. Lastri menjawab singkat sambil tersenyum. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada bahan-bahan bangunan yang akan dibelinya. Sesampainya di toko bangunan, Lastri disambut oleh karyawan toko. Bangunannya sederhana, dikelilingi tumpukan semen, pasir, dan batu bata di bagian depan. Seorang karyawan toko yang masih muda segera mendekatinya, menawarkan bantuan dengan senyuman ramah. Lastri mengangguk, lalu tanpa banyak basa-basi dia langsung menyebutkan kebutuhannya: semen, pasir, batu bata, dan banyak lagi untuk memperkuat dinding rumahnya kelak. Pemilik toko, Pamada, keluar dari balik meja dan menyambut Lastri. Dia mengenal Lastri sejak lama sebagai penjahit langganan istrinya. Hari ini berbeda dari biasanya. Lastri datang dengan niat membeli bahan untuk memperbaiki rumahnya. Pamada menyarankan beberapa merek semen yang kualitasnya bagus dan tahan lama, sambil menunjuk ke arah tumpukan karung semen yang berderet di sudut toko. Lastri mendekati sak-sak semen itu. Dia menyentuhnya, merasakan tekstur kasar dari permukaan yang terbuat dari kertas tebal. Setiap karung seberat 40 kg sementara. Dia memperkirakan berapa yang akan ia butuhkan. Dengan teliti, Lastri menghitung-hitung jumlah yang cukup untuk membangun dinding beton yang kokoh sambil tetap menjaga agar anggaran tidak membengkak. Sesekali dia bertanya pada Pak Herman yang dengan sabar menjelaskan kebutuhan yang ideal untuk bangunan rumah sederhananya. Selesai dengan semen, Lastri berpindah ke tumpukan pasir yang ada di sisi lain toko. Dia memperhatikan teksturnya, mengingat semua yang pernah diceritakan oleh tukang-tukang bangunan yang ia kenal tentang pasir yang baik untuk campuran beton.
Lastri memilih pasir yang sedikit kasar, yang menurutnya akan cocok untuk pondasi dinding rumahnya. Dia menunjuk pada tumpukan pasir pilihan, memintanya untuk diangkut ke rumahnya nanti. Lastri meminta Pak Herman untuk memilihkan batu bata terbaik yang ada, dan Pak Herman pun segera menginstruksikan karyawan toko untuk memisahkan batu bata yang sesuai dengan permintaan Lastri. Sebenarnya, Lastri bisa saja menyerahkan urusan pembelian ini pada tukang yang nanti bekerja padanya, tetapi Lastri memilih melakukannya sendiri demi menghemat anggaran yang dimilikinya. Dengan berbelanja sendiri, dia bisa memilih bahan terbaik dengan harga yang lebih murah. Setelah memastikan semuanya, Pak Herman mencatat jumlah dan harga setiap barang yang dibeli Lastri. Lastri menyerahkan uang tabungannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi dia berat hati melihat uang hasil kerja kerasnya berpindah tangan, tetapi di sisi lain ada rasa puas karena semua ini akan digunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Pak Herman menyampaikan ucapan terima kasih, lalu meyakinkan bahwa bahan-bahan itu akan diantar ke rumahnya keesok hari. Lastri meninggalkan toko bangunan dengan perasaan yang begitu kuat dan penuh harapan. Di perjalanan pulang, dia sudah membayangkan perubahan yang akan terjadi. Angin malam tak lagi menembus dinding kayu yang renggang, dan lantai rumahnya tidak akan lagi basah ketika hujan turun. Kini, bahunya terasa lebih ringan. Beban yang selama ini dipikulnya perlahan-lahan terangkat. Motor Lastri berhenti di depan rumahnya. Dia tidak langsung turun, justru memandang rumah tua itu dengan sorot mata yang berbeda. Dinding kayu yang lapuk, atap seng yang mulai menghitam, semua akan segera tergantikan oleh bangunan yang lebih kuat. Dia menengadah, memandang ke langit. Matahari masih belum di atas kepala, anaknya juga masih di sekolah. Lastri memilih berkeliling kampung untuk mencari rumah kontrakan sementara. Sayang, usaha Lastri hari itu tidak memberikan hasil sesuai harapan. Memang ada rumah yang kontrakan, tetapi harganya jauh di atas jangkauan Lastri, sedangkan yang sesuai dengan keinginan Lastri justru baru saja dihuni pengontrak baru. Dia kembali berkeliling, kemudian motornya terhenti di depan sebuah rumah tua yang tak jauh dari tempat tinggal lamanya. Rumah tersebut tampak suram, dengan dinding-dindingnya yang mulai berlumut dan cat yang sudah pudar dimakan waktu. Beberapa papan di bagian bawahnya terlihat lapuk. Kusen-kusen jendela mulai mengelupas. Tak ada tanaman di halaman, hanya tanah kering dan rerumputan liar yang menjulang tinggi, menunjukkan betapa lama rumah itu tidak berpenghuni. Lastri menatap rumah di depannya lekat-lekat. Sebenarnya, bukan ini yang diharapkan. Dia ingin kontrakan yang lebih layak, yang tidak terlihat begitu menyeramkan. Tapi dia bisa apa? Pilihan yang ada di kampung ini terbatas. Kebanyakan rumah kontrakan sudah dihuni, sisanya memiliki harga sewa yang tak terjangkau olehnya. Dia menghela nafas panjang, mencoba menyingkirkan rasa was-was di hatinya. Pikirannya kembali pada rencana renovasi rumahnya yang tak mungkin dia tunda lagi sebelum musim hujan datang. Tempat tinggal sementara, bagaimanapun kondisinya, harus segera dia dapatkan. Setelah bertanya pada beberapa tetangga, Lastri akhirnya menemui lelaki tua yang tinggal di seberang jalan. Pak Darno namanya. Dengan langkah cepat, Lastri menghampiri Pak Darno yang sedang duduk di bangku depan rumahnya menyulut rokok sambil menatap jalanan yang sepi. Begitu Lastri menyebutkan niatnya, Pak Darno sempat terdiam sejenak, mengembuskan asap rokoknya perlahan sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Rumah itu sudah lama kosong. Gak ada yang mau tinggal di sana, kata Pak Darno dengan suara berat dan tatapan serius. Tapi kalau Bu Lastri memang berani, ya monggo. Tapi ingat, banyak yang pernah coba tinggal di situ, tapi tidak ada yang betah. Lastri menelan ludah, menahan rasa tidak enak yang mulai menguasai dadanya. Kenapa, Pak? Apa ada yang aneh di rumah itu? Pak Darno mengangkat bahu lalu menatap lurus ke arah rumah tua dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kata orang-orang sih begitu, tapi ya saya sendiri tidak pernah lihat apa-apa. Tapi Bu Lastri tahu sendiri kalau malam rumah itu terasa beda.
Tanpa banyak berpikir lagi, Lastri tetap memutuskan untuk mengontrak baginya harga yang murah dan lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Itu lebih penting. Dengan segala keterbatasan yang ada, Lastri sudah tak punya pilihan lain. Setelah membayar uang kontrakan pada Pak Darno, Lastri menerima kunci rumah dengan tangan bergetar. Pak Darno mengangguk pelan seraya memberitahunya agar tidak segan meminta bantuan saat akan pindah. Selang 2 hari kemudian, Lastri masuk ke dalam rumah tua tersebut, membawa tas berisi pakaian serta beberapa keperluan sehari-hari. Pintu rumah berderit pelan saat Lastri membukanya. Aroma pengap segera menyergap hidungnya, bercampur dengan bau debu dan kayu tua. Di dalam, suasana terasa lebih sunyi dan juga lembab. Ruang tamu kecil dengan dinding yang mengelupas menyambutnya. Lampu gantung tua bergoyang pelan menambah kesan seram. Di sudut ruangan ada kursi rotan usang yang telah berdebu. Sudah sekian lama kursi itu tidak digunakan. Lastri melangkah ke ruang tengah, menahan nafas untuk mengatasi bau pengap yang semakin menusuk. Ruangan itu tampak hampir kosong. Hanya ada lemari kayu kecil yang sudah miring di salah satu sudut. Langit-langitnya penuh dengan sarang laba-laba yang menggantung. Saat melewati jendela, dia melihat kaca yang buram nyaris tidak tembus pandang karena lapisan debu yang tebal di luar. Langit mulai mendung, membuat cahaya semakin temaram di dalam rumah. Lastri menaruh barang-barangnya di kamar belakang, satu-satunya kamar di rumah itu yang masih tampak sedikit layak meskipun dindingnya penuh dengan noda hitam. Tempat tidur tua beralaskan tikar teronggok di sudut kamar, terlihat rapuh seolah akan patah jika terlalu keras diduduki. Di atasnya ada kelambu tipis yang warnanya sudah berubah kecoklatan menggantung dengan bentuk tak beraturan. Meski begitu, dia tidak banyak mengeluh. Lastri segera membersihkan ruangan tersebut agar segera siap huni, setidaknya agar dia dan Dea anaknya bisa beristirahat malam itu juga di sana. Sore hari, saat Lastri selesai menata barang-barang bawaannya, seorang tetangga yang bernama Bu Ayu datang ke rumah. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu, ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah masuk dengan tatapan cemas. "Las, kenapa kamu pilih tinggal di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Sudah banyak kan orang yang memperingatkan?" Lastri tersenyum kecut. "Saya tidak punya pilihan lain, Bu. Harganya cocok di kantong saya, sementara rumah saya harus direnovasi. Ya mau gimana lagi, Bu?" Bu Ayu menghela nafas lalu ia berbisik pelan. "Ya wes, kalau memang itu keputusanmu, tapi hati-hati yo. Malam-malam di sini suka ada suara yang aneh-aneh. Tetangga-tetangga sekitar juga sering dengar suara langkah kaki. Kadang juga ada suara perempuan menangis dari dalam rumah ini." Lastri menelan ludah lalu terpaksa mengangguk. Perasaannya bercampur aduk antara percaya dan juga tidak. Sebelum pergi, Bu Ayu menyuruh Lastri agar tidak lupa berdoa. "Ini ditaruh di pintu depan. Siapa tahu bisa ngusir sesuatu yang tidak kamu inginkan," katanya sambil menepuk bau Lastri. Di tangannya ada kertas bertuliskan raja, entah apa artinya. Lastri menerima kertas tersebut dengan sedikit ragu. Meski begitu, dia tetap menghargai perhatian dari Bu Ayu. Saat senja mulai turun, Lastri duduk di ruang tamu dengan penerangan seadanya. Lampu-lampu yang ada hanya memberikan cahaya temaram sehingga sudut-sudut ruangan tetap gelap dan membuat bayangan bergerak seakan-akan ada yang mengintip dari kegelapan. Di luar, angin bertiup kencang, menimbulkan suara-suara aneh yang membuat jantungnya berdebar. Hari itu, Lastri membulatkan tekad menginap sendirian lebih dulu, sementara dia ia titipkan pada adiknya. Lastri ingin membiasakan diri dulu dengan rumah barunya. Ketika Lastri hendak tidur, tiba-tiba saja dia mendengar suara lirih dari arah ruang tamu seperti gumaman pelan, tidak jelas kata-katanya. Lastri terdiam, menahan nafas di atas kasur sambil memasang telinga. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang begitu saja, berganti dengan kesunyian yang begitu ganjil.
Lastri berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya angin atau suara kayu yang berderak, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya ada rasa takut yang perlahan merayap rumah tua ini dengan segala kesunyian, dan bayang-bayangnya mulai memperlihatkan sisi lain yang mengerikan. Meski begitu, Lastri tetap memejamkan mata, berusaha untuk tidak memikirkan apapun. Di tengah kegelapan dan rasa takut yang mulai menggunung, Lastri akhirnya terlelap, berhasil melupakan segala kekhawatirannya sehingga malam itu berlalu tanpa gangguan. 1 minggu kemudian, Lastri sudah terbiasa dengan aktivitas barunya. Setiap hari terdengar suara bising dari arah rumahnya yang sedang direnovasi. Dari rumah kontrakannya, Lastri bisa mendengar suara palu dan peralatan pertukangan lain. Tukang-tukang yang dimintanya bekerja itu datang dari desa sebelah. Mereka memang sudah berpengalaman dan sering dipanggil untuk menggarap rumah-rumah di desa sekitar. Lastri sengaja memilih mereka karena tidak ingin sembarangan mencari tukang. Dia ingin rumahnya kelak kokoh dan juga nyaman, bisa bertahan hingga puluhan tahun lagi. Pekerjaan para tukang itu diawasi oleh adik Lastri, Samsul. Samsul memang sengaja minta tinggal di sana selama beberapa minggu ke depan agar bisa memantau pekerjaan tukang setiap hari. Tubuh Samsul yang kurus terlihat tak henti-hentinya bergerak di halaman rumah. Kadang ia membantu tukang untuk mengangkat balok kayu atau membawakan air minum. Meski bukan pekerja bangunan, Samsul cukup paham cara mengawasi pekerjaan. Dia mengerti apa yang harus diperhatikan dan tahu persis keinginan kakaknya mengenai perubahan rumah mereka. Pada hari itu, Lastri menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya sebelum beraktivitas. Dia berdiri di tepi halaman untuk memastikan pembangunan sudah sesuai target. Bagian depan rumah sudah mulai dibongkar. Para tukang memindahkan papan-papan usang yang dulunya menjadi dinding rumah, menggantinya dengan bata yang perlahan tersusun rapi di sudut depan. Aroma semen dan debu kayu bercampur menusuk hidung Lastri, membuatnya tersenyum kecil. Impian yang ia pendam selama bertahun-tahun kini mulai terwujud. Salah seorang tukang menjelaskan proses kerja mereka sambil menata bata. Lastri mengangguk, memeriksa hasil kerja mereka dengan pandangan teliti. Meski tidak ahli, nalurinya sebagai orang yang lama hidup dengan segala keterbatasan membuatnya waspada terhadap setiap detail kecil. Sebelum pergi, Lastri berbicara sebentar dengan Samsul. "Kamu perhatikan mereka baik-baik ya. Jangan sampai ada yang salah-salah," katanya. Samsul mengangguk faham, meyakinkan kakaknya bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Setelah memastikan semuanya, Lastri beranjak menuju tempat kerja. Ya, sejak suaminya meninggal dunia, Lastri menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja sebagai seorang penjahit di rumah orang, menghabiskan hari-harinya menjahit baju atau memperbaiki pakaian pelanggan yang datang dari sekitaran. Pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Lastri yang harus duduk berjam-jam di kursi kecil dengan mesin jahit tua yang sering macet. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia terus melakukannya dengan tekun, lalu menyisihkan uang sedikit demi sedikit hingga akhirnya bisa membiayai renovasi rumah. Setiap kali jarum mesin jahitnya bergerak naik turun dengan cepat, pikirannya melayang kembali ke rumahnya yang sedang dikerjakan. Sore hari sebelum kerja, Lastri menyempatkan diri mampir kembali ke rumah yang sedang dibangun. Samsul menyambutnya di depan pintu, wajahnya berdebu. "Banyak kemajuan hari ini, Mbak," katanya sambil menunjukkan sisi-sisi tembok baru yang mulai menjulang. Lastri menyentuh permukaan bata yang masih kasar, merasakan kekuatan bangunan yang kini mulai terlihat. Dalam hati, dia merasa bangga pada usahanya sendiri. Meski perlahan, mimpi itu semakin nyata di hadapannya. Setelah beristirahat sejenak di rumah kontrakannya yang pengap, Lastri sering termenung seorang diri. Pikirannya mengembara pada kenangan masa lalu, terutama pada sosok suami yang kini sudah tiada. Dahulu,
Mereka berdua pernah berbagi mimpi yang sama, memiliki rumah yang lebih layak. Suaminya pun sering berbicara tentang bagaimana mereka suatu hari nanti bisa tinggal di rumah yang tak lagi bocor. Tapi sayang, takdir berkata lain. Sejak suaminya pergi, Lastri harus berjuang sendiri, membawa mimpi mereka berdua di pundaknya sambil merawat Dea, anak satu-satunya. Hari demi hari, Lastri terus menjalani rutinitas yang sama. Pagi ia datang ke rumah, mengawasi sebentar pekerjaan tukang, lalu pergi bekerja sebagai seorang penjahit. Di malam harinya, dia kembali ke rumah kontrakan dengan tubuh yang lelah, tetapi ada rasa bahagia di hatinya melihat kemajuan renovasi rumahnya. Saat hari beranjak malam, rumah kontrakan tua yang ia huni semakin terasa sunyi. Sesekali, Lastri merasakan ada suara-suara aneh atau bunyi berderit yang datang dari sudut-sudut rumah, tapi semua itu tak ia hiraukan. Baginya, ketidaknyamanan di rumah kontrakan hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang harus ia lalui. Toh, sebentar lagi semua akan berakhir. Sebentar lagi, Lastri dan Dea akan kembali ke rumah mereka sendiri. Malam itu, Lastri baru saja merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tubuhnya terasa remuk setelah seharian bekerja. Pikirannya masih terusik dengan proyek renovasi rumah yang diawasi oleh adiknya. Dia berharap malam itu bisa tidur nyenyak meskipun di kamar sempit dan juga pengap. Tapi suara batuk-batuk kecil dan nafas tersengal-sengal dari kamar sebelah mengusik tidurnya. Lastri segera bangkit. Hatinya berdebar dengan kencang. Dia berjalan ke kamar Dea, anaknya yang sudah sekolah di jenjang SMA. Saat masuk, dia mendapati Dea menggigil di atas kasur. Tubuhnya dibalut selimut tebal, tapi kedua pipinya memerah. "Dea, kamu kenapa?" tanya Lastri dengan suara cemas. Dia membuka mata perlahan. "Bu, dia demam. Badan dia panas banget, Bu," jawabnya pelan. Suaranya serak. Lastri menempelkan telapak tangannya ke dahi Dea dan alangkah terkejutnya kala ia merasakan rasa panas yang menyengat. Suhu tubuh Dea begitu tinggi, seperti bara yang merambat ke jari-jarinya. Tanpa pikir panjang, Lastri segera mengambil termometer dari lemari kecil di sudut kamar. Saat hasil muncul, suhu tubuh Dea menunjukkan angka yang mengejutkan di atas 39 derajat dalam hati. Lastri mulai merasa khawatir. "Minum obat dulu ya, Nduk," ujar Lastri sambil membuka laci dan mencari obat penurun panas. Dengan cepat, ia menyiapkan segelas air dan membantu Dea meminum obat. Tapi meskipun sudah meminum obat, panas di tubuh Dea tak kunjung reda. Dia tetap mengeluh kepanasan. Nafasnya terdengar berat. Waktu sudah hampir tengah malam. Lastri tidak tenang. Dia terus mengusap-ngusap kepala Dea sambil sesekali mengganti kompres dingin di dahi anaknya dengan harapan panasnya bisa turun. Tapi seiring berjalannya waktu, suhu tubuh Dea justru semakin naik. Tubuh anaknya seperti membara, tatapan matanya semakin sayu. "Badan Dea panas sekali, Bu," bisik Dea sambil berusaha bangkit dari kasur. "Loh, kamu ini mau kemana? Wes, jangan bangun dulu," ujar Lastri mencegah Dea pergi. "Dia mau ke kamar mandi," sahut Dea serak sambil berjalan terhuyung-huyung. Dia berjalan menuju kamar mandi sehingga Lastri menemaninya sampai di depan pintu. Lastri berpikir dia ingin buang air kecil, jadi betapa kagetnya dia ketika ia mendengar suara air mengalir mengguyur tubuh Dea. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari kamar mandi. Tubuhnya basah kuyup, tubuhnya masih terasa panas, bahkan wajahnya tampak lebih memerah dibandingkan sebelumnya. "Loh, kenapa kamu mandi?" Mata Lastri bersinar panik karena tidak menyangka dia akan mandi tengah malam. Dia tidak menjawab. Lastri pun tak memaksa lagi. Dia mendekap tubuh Dea yang menggigil, memapanya kembali ke kasur. Dibantunya Dea mengganti pakaian yang basah. "Kamu istirahat aja, Nduk. Ibu ada di sini," bisik Lastri sambil menutup tubuh Dea dengan selimut. Tetapi
Meski sudah berbaring di tempat tidur, dia masih gelisah. Matanya terpejam, tapi sesekali tubuhnya menggeliat seperti sedang menahan sakit. Nafasnya terdengar berat. Kadang-kadang dia merintih pelan. Melihat kondisi anaknya, Lastri mulai bimbang. Haruskah dia memanggil tetangga untuk meminta bantuan atau pergi membawa dia ke puskesmas? Tapi sekarang sudah larut malam dan jarak ke puskesmas cukup jauh dari kontrakan mereka. Lastri hanya bisa berdoa dalam hati, berharap panas anaknya segera mereda. Sesekali ia mengganti kompres di dahi dia. Semakin lama rasa cemas semakin menguasai dirinya. Ingatannya melayang pada almarhum suaminya. Jika suaminya masih ada, pasti dia akan sigap membantu dan mengambil keputusan yang tepat. Tapi kini semua Lastri jalani sendiri, berjuang untuk memastikan anaknya mendapatkan perawatan yang layak. Waktu terus berjalan menghampiri dini hari. Lastri masih setia menjaga di sisi kasur. Telinganya menangkap suara nafas anaknya yang makin berat. Beberapa kali dia membuka mata. Tatapan matanya kosong, bibirnya meringis melawan rasa sakit yang menyiksa. "Bu, panas bu, panas," keluh Dea dengan suara lirih. Lastri menggenggam tangan Dea erat. "Kamu yang sabar ya nak, ibu di sini. Ibu akan cari cara biar kamu cepat sembuh." Dalam hatinya, Lastri sudah bertekad bila panas ini tak kunjung turun hingga pagi, dia akan membawa dia ke dokter apapun yang terjadi. Waktu berjalan terasa begitu lambat. Udara semakin dingin, tapi suhu tubuh Dea tetap tinggi di luar. Suara angin yang berdesir menambah suasana kelam di rumah kontrakan mereka. Lastri menatap wajah anaknya dengan hati yang tersayat. Kali ini hatinya terasa getir. Pagi itu, sinar matahari mulai menembus kaca jendela kamar kontrakan yang buram. Lastri masih duduk di samping kasur, wajahnya lelah dan matanya sembab akibat berjaga semalaman. Di hadapannya, dia masih terbaring diam dengan wajah pucat dan nafas yang terengah-engah. Tapi ketika Lastri hendak mengganti kompres di dahi anaknya, dia tiba-tiba saja tersenyum. Sebuah senyum yang seharusnya menghangatkan hati seorang ibu, namun kali ini membuat Lastri justru merasa aneh. "Dia, kamu sudah merasa baikan?" Lastri bertanya sambil mengusap kepala anaknya pelan. Dia hanya tersenyum, tetapi tatapan matanya kosong, seolah memandang sesuatu yang tak ada di kamar itu. Lastri mengernyitkan dahi. Dia mencoba mengabaikan firasat ganjil yang mulai muncul. Mungkin ini hanya efek dari panas tinggi yang dia alami semalaman. Dengan lembut, Lastri menyodorkan segelas air, mencoba menuntun anaknya agar minum. Tetapi alih-alih menyambut, dia malah menatapnya sambil menyeringai. "Bu, ada yang datang," bisik dia pelan. Nadanya seperti orang yang sedang melamun. Lastri menelan ludah. "Siapa, Dok? Tidak ada orang kok di sini." Dia mengalihkan pandangannya. Matanya bergerak-gerak seolah mengikuti sesuatu yang hanya dia yang bisa melihat. Gadis remaja itu menatap ke sudut kamar. Senyumnya masih tersungging. Lastri menghela nafas panjang, berusaha menangkan dirinya. Demam tinggi kadang-kadang membuat orang jadi meracau. Hanya saja kali ini dia terlihat begitu asyik dengan apa yang dibicarakan tanpa bisa dimengerti Lastri sama sekali. "Bu, ibu, itu ada di sana. Mereka tersenyum juga, Bu." Dia menunjuk sudut ruangan tepat ke arah tumpukan kardus yang belum sempat dibongkar sejak mereka pindah. Jantung Lastri berdegup semakin kencang. Dia berusaha melihat ke arah yang ditunjuk dia. Tentu saja tidak ada apa-apa di sana. Pikirannya berusaha tetap rasional. Dia meyakinkan diri bahwa dia hanya mengigau akibat demam. "Mungkin kamu sedang mimpi, Dok. Tidak ada siapa-siapa di sini. Cuma ibu," kata Lastri pelan, menenangkan anaknya dan dirinya sendiri. Namun bukannya lebih tenang, dia malah tertawa kecil. Suaranya terdengar pelan tapi seram di telinga Lastri. Senyum yang sama masih menghiasi wajahnya. Kini matanya memandang tepat ke arah Lastri, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyuman itu. "Bu,
Mereka ngajak aku main, ucap dia lirih sambil mengarahkan telunjuknya ke sudut kamar yang tadi Lastri berinding. Bulu kuduknya berdiri, sontak dia curiga ada yang tidak wajar dengan kondisi anaknya. Dia mengangkat tangan, mencoba menyentuh wajah Dea, memastikan apakah demamnya yang membuat anaknya bertingkah begitu aneh. Dok, kamu istirahat dulu aja ya. Jangan banyak bicara. Kamu itu masih demam. Bujuk Lastri, hatinya dirundung cemas. Tetapi dia tidak menggubris. Matanya masih terpaku ke arah sudut kamar. Senyumannya semakin melebar. Dia berbisik dengan nada lembut tapi terdengar ganjil. Mereka ingin main, Bu. Mereka sudah lama menunggu. Lastri menarik nafas panjang lalu memutuskan sudah waktunya membawa Dea ke klinik tanpa menunggu lama. Dia segera menyiapkan peralatan seadanya lalu memapa Dea dengan penuh kehati-hatian. Tubuh anaknya kini terasa lebih panas dari sebelumnya dalam hati. Lastri berdoa agar mereka bisa segera tiba di klinik dan menemukan jawaban atas apa yang menimpa Dea. Di perjalanan menuju klinik, dia masih saja bergumam tak jelas. Lastri mempercepat laju motor melewati beberapa rumah di sekitar kontrakannya. Beberapa tetangga memandang dengan tatapan heran, tapi tak seorang pun berniat mendekat. Lastri hanya bisa berharap bahwa semua itu hanyalah demam biasa, bukan gangguan dari penghuni gaib di rumah kontrakan tempatnya tinggal saat ini. Lastri menggelengkan kepala. Dia tidak mau percaya begitu saja pada cerita-cerita warga. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka tiba di klinik. Seorang perawat menyambut mereka dan membawa Dea ke ruang periksa. Lastri duduk di dekat ranjang sambil menggenggam tangan anaknya erat. Dokter datang dan mulai memeriksa Dea dengan teliti. Lastri memandang penuh harap, menanti penjelasan yang bisa membuatnya tenang. Ternyata setelah pemeriksaan selesai, dokter hanya menyarankan untuk tetap memberikan obat penurun panas dan istirahat yang cukup. Sepertinya hanya demam biasa, Bu Lastri. Jangan terlalu khawatir ya. Mungkin memang ada efek dari panas yang tinggi sehingga anak ibu agak berhalusinasi. Ini wajar kok, ujar dokter tenang berusaha menenangkan Lastri. Lastri mengangguk, tetapi hatinya masih merasa tidak tenang. Setelah kembali dari klinik, dia menuruti saran dari dokter dan terus merawat Dea di rumah. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, keganjilan demi keganjilan justru semakin sering terjadi. Pada saat Lastri hendak mengganti kompres, Dea tiba-tiba kembali tersenyum lebar. Mereka datang, Bu. Mau ngajak aku pergi, bisik Dea dengan nada setengah bersenandung. Lastri terdiam, pandangannya beralih ke sekitar kamar. Perlahan rasa takut yang sejak tadi berusaha ditepisnya mulai merayap masuk, menyusup ke dalam hati dan pikirannya. Terlintas dalam benaknya peringatan dari tetangga saat pertama kali dia memilih tinggal di rumah kontrakan itu. Firasatnya mengatakan sesuatu yang tak wajar sedang mengintai. Dengan tatapan serta perasaan yang semakin khawatir, Lastri terus berdoa dalam hati, berharap apa yang terjadi pada anaknya bukanlah tanda dari sesuatu yang buruk. Keesokan harinya, karena kondisi Dea yang tak kunjung membaik, Lastri akhirnya memutuskan meminta bantuan Samsul. Lastri tahu bahwa dia memiliki kenalan seorang dukun yang cukup dikenal pandai menangani hal-hal ganjil seperti yang sedang dialami Dea. Pagi-pagi benar, Samsul tiba di kontrakan Lastri. Melihat Dea yang masih terbaring lemas dengan tatapan kosong dan senyum yang terkadang muncul tiba-tiba, Samsul mendesah pelan. Pak Lastri, kita harus segera pergi sekarang, katanya tegas. Lastri menatapnya penuh harap. Tanpa menunggu lama, dia segera merapikan pakaian Dea, memastikan seluruh tubuh anaknya telah tertutupi selimut tebal untuk melindungi dari dinginnya udara pagi. Dia tampak bertambah lemah, bahkan matanya terlihat semakin sayu. Samsul membantu mengangkat tubuh Dea yang nyaris tak bergerak ke dalam mobil bak yang sengaja ia bawa. Lastri duduk di samping dia, memeluk anaknya erat-erat, sementara Samsul mengemudikan mobil perlahan keluar dari pekarangan kontrakan. Jalanan desa yang masih lengang
membuat suasana terasa semakin sunyi. Hanya terdengar suara mesin mobil yang meraung di tengah kesunyian pagi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di rumah sang dukun yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga. Lastri menggigil, entah karena udara pagi atau firasat yang menggelisahkan hatinya. Dukun itu ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan sorot mata tajam menyambut mereka di depan pintu. Tanpa banyak bicara, dia mempersilakan mereka masuk. "Duduklah," ujar dengan suara berat dan terdengar dalam. Lastri dan Samsul duduk di hadapannya, sementara dia dibaringkan di atas tikar pandan yang telah digelar. Baparto mulai memejamkan mata, menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami oleh Lastri. Suaranya pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas, menambah atmosfer mistis yang mencekam di ruangan kecil itu. Setelah beberapa saat, Baparto membuka mata. Dia menatap ke arah Dea dengan tatapan tajam. Dia kemudian mengalihkan pandangan ke arah Lastri dan juga Samsul dengan wajah serius. "Anak ini diganggu oleh penghuni lama rumah kontrakan kalian," katanya pelan. "Mereka tidak senang karena kalian tinggal di sana tanpa meminta izin." Lastri menelan ludah, bulu kuduknya berdiri kala mendengar penjelasan sang dukun. "Jadi mereka yang sudah membuat dia seperti ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Baparto mengangguk perlahan lalu melanjutkan. "Makhluk halus di sana merasa terganggu. Mereka tidak ingin ada manusia lain yang tinggal di rumah itu." Samsul menyela. Mbah, apa yang bisa kita lakukan sekarang, Mbah?" Baparto terdiam sejenak, kemudian dia menatap mereka satu persatu. "Kalian harus pergi meninggalkan rumah itu. Hanya itu satu-satunya cara agar anak ini bisa pulih. Tinggalkan tempat itu dan jangan pernah kembali." Mendengar saran tersebut, Lastri merasa lega sekaligus cemas. Keputusan untuk pindah tentu bukanlah hal yang mudah, tetapi demi kesehatan dan keselamatan Dea, ia tak punya pilihan lain. Dengan tatapan penuh keyakinan, Samsul menepuk pundak Lastri. "Tenang aja, Mbak. Untuk sementara, kamu sama Dea bisa tinggal di rumahku. Jangan pikirkan soal tempat tinggal. Aku yang akan menanggungnya sampai Mbak Lastri bisa mencari tempat lain," ujarnya mantap. Lastri hanya bisa mengangguk. Perasaan syukur bercampur lega memenuhi hati. Setelah berterima kasih pada dukun tersebut, mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Lastri hanya bisa terdiam. Sesekali dia memandangi wajah Dea yang terlihat lebih tenang meski masih terlihat lemah. Ketika mereka tiba di rumah Samsul, istrinya segera menyiapkan kamar untuk Lastri dan juga Dea. Rumah Samsul cukup sederhana tetapi terasa nyaman dan hangat. Samsul sudah menyiapkan kasur tipis di kamar tamu, lengkap dengan selimut dan bantal yang bersih. "Beristirahatlah di sini. Aku akan memastikan semua aman," kata Samsul. Istrinya Samsul menyusul tak lama kemudian sambil membawakan teh dan gorengan yang masih hangat. "Dimakan dulu, Mbak. Kamu pasti capek dan juga lapar," ujar iparnya itu. Lastri mengangguk. Perutnya memang terasa perih sehingga dia segera menikmati makanan yang disiapkan adik iparnya. Dia duduk di samping dia, sesekali mengusap lembut kening anaknya yang terasa panas. Tatapannya penuh kasih, bercampur perasaan takut sekaligus khawatir masih tersisa. Perlahan, dia tertidur dengan nafas yang lebih tenang. Lastri memandang anaknya dalam diam, berdoa dalam hati agar kejadian ini segera berlalu dan kesehatan dia pulih seperti sedia kala. Hari itu juga, Lastri memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah kontrakannya. Dia tidak ingin mengambil resiko, apalagi setelah peringatan dari sang dukun yang membuat hatinya yakin bahwa tempat itu bukan lagi rumah yang aman untuk mereka. Bersama Samsul, dia berencana mencari tempat tinggal lain yang lebih baik sampai rumahnya selesai dibangun. Tapi ketenangan yang sempat dirasakan Lastri ternyata tidak bertahan lama. Kondisi anaknya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Meski telah beberapa kali dibawa berobat ke Mbak Parto, dia masih sering berbicara sendiri dan meracau. Dia mengobrol dengan sosok tak kasat mata. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus.
Melihat keadaan putrinya yang tak juga pulih, Lastri akhirnya memutuskan untuk mencoba pengobatan lain. Kali ini, dia membawa Dea ke seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan menangani gangguan seperti ini. Lastri dan Samsul mengantar Dea ke rumah sang ustadz. Rumahnya sederhana dengan halaman luas dan dikelilingi oleh pepohonan rindang. Ustadz Malik menyambut mereka dengan ramah. Ia segera mempersilahkan Dea duduk di sebuah kursi kayu, sementara Lastri dan Samsul menunggu di sisi lain ruangan. Selama proses penyembuhan, dia terlihat gelisah. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan hebat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Matanya membelalak lalu perlahan-lahan kembali terpejam. Saat itulah dia kembali meracau, berbicara tentang hal-hal yang aneh. Kata-katanya tidak sepenuhnya jelas, tetapi ada satu kalimat yang membuat Lastri merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Yang nyantet aku itu orang desa sebelah, bisik dia, suaranya pelan. Dia saudara dari tetangga kita. Lastri dan Samsul saling pandang. Kata-kata Dea terdengar sama-sama, tetapi cukup untuk membuat Lastri merasakan takut. Memang ada satu orang tetangga mereka yang sempat menawarkan diri menjadi tukang saat Lastri hendak merenovasi rumah. Tapi Lastri menolak, bukan karena ia tidak ingin memberi pekerjaan pada tetangganya, melainkan karena tetangganya itu sudah dikenal bekerja dengan sembarangan. Pekerjaannya selalu diulur-ulur serta tak pernah sesuai harapan. Lastri tak mau mengambil resiko. Ternyata penolakan Lastri itu justru memicu dendam di hati si tetangga. Usai mendengar pernyataan Dea, Ustadz Malik menatap Lastri dengan rasa iba. Ada kemungkinan bahwa anak ini memang diganggu oleh energi jahat yang dikirim oleh seseorang, katanya. Namun, yang lebih penting sekarang adalah menjaga agar keluarga kalian tetap aman. Jika memang merasa terancam, pertimbangkan untuk meninggalkan tempat ini. Saran yang diberikan Ustadz Malik terdengar berat bagi Lastri. Rumah yang sedang dalam proses renovasi merupakan satu-satunya harta yang ia miliki, dan ia sudah mengeluarkan cukup banyak uang untuk membangunnya. Tapi demi keselamatan keluarganya, terutama Dea, Lastri tahu bahwa ini mungkin keputusan terbaik yang bisa diambil. Sementara itu, Lastri juga mulai merasakan kecurigaan yang kian kuat. Tetangganya, yang tidak lain adalah suami dari Bu Ayu, semakin sering memandang sinis setiap kali mereka bertemu. Bahkan Lastri bisa melihat kebencian di balik tatapan tajamnya. Lastri tidak pernah menyangka penolakan sederhana itu bisa memicu tindakan sekeji ini. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan saran dari Ustadz Malik, Lastri memutuskan untuk menjual rumahnya yang belum selesai direnovasi. Samsul membantunya untuk mengurus penjualan tersebut. Mereka sadar bahwa rumah itu mungkin tak akan laku dengan harga tinggi, apalagi kondisinya masih setengah jadi. Tetapi Lastri tidak keberatan. Yang terpenting baginya adalah saat ini dia harus bisa membawa Dea dan seluruh keluarganya pergi jauh dari tempat ini. Dalam waktu singkat, rumah itu akhirnya terjual. Meskipun harganya jauh di bawah yang Lastri bayangkan, Lastri tak punya pilihan selain menerima tawaran tersebut. Dengan uang hasil penjualan, dia berencana mencari rumah baru di tempat yang lebih aman. Bagi Lastri, meninggalkan kampung halamannya ini bukanlah hal yang mudah, tetapi demi keselamatan anak satu-satunya, Lastri tetap harus melakukannya. Hari-hari terakhir, sebelum mereka pindah, dipenuhi perasaan was-was dan juga cemas. Tetangga-tetangga terdekat yang mengetahui keadaan Lastri prihatin, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa membantu Lastri membereskan barang-barangnya dan memberi dukungan. Samsul tetap setia mendampingi Lastri, memastikan bahwa mereka akan pindah dengan aman dan tanpa masalah. Pada hari kepindahan,
Lastri berdiri di depan rumah yang sudah terjual. Dia menghela nafas panjang, merasa berat untuk meninggalkan tempat yang pernah menjadi saksi perjuangan hidupnya. Kenangan buruk yang melibatkan dia membuatnya yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Setelah semua barang diangkut ke dalam truk, Lastri naik bersama Dea. Samsul duduk di kursi depan, memandangi jalan yang semakin menjauh dari kampung halaman mereka. Dalam hati, Lastri berdoa agar perjalanan ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Dia berharap kejadian menyeramkan yang menimpa keluarganya tidak akan terulang lagi. Saat mobil mulai melaju, Lastri menatap keluar jendela. Dia melihat rumah-rumah kampung yang mulai memudar di kejauhan, termasuk rumah yang sempat ditinggalinya beberapa bulan. Rumah tempat dia mengalami pengalaman mencekam yang tak akan pernah ia lupakan. Lastri pun menundukkan kepala, membiarkan kenangan kelam itu tertinggal di belakang bersama harapannya untuk kehidupan baru yang lebih damai. 5 bulan setelah Lastri pindah dari kampung halamannya, sore itu Lastri sedang duduk di teras depan rumahnya bersama Dea dan juga Samsul yang datang berkunjung. Kedatangan Samsul sore itu membawa kabar yang mengejutkan. Ya, suami dari Bu Ayu, orang yang sudah tega mengirimkan santet pada keluarganya dan hampir saja merenggut nyawa Dea anaknya kemarin siang, meninggal dunia. Menurut Samsul, sebulan setelah kepindahan Lastri, suami Bu Ayu mulai sakit-sakitan, sudah dibawa berobat kemanapun tapi tak kunjung sembuh. Sakitnya pun aneh. Di tubuhnya penuh dengan luka yang dengan cepat berubah menjadi borok yang menebar bau busuk. Setiap malam dia menjerit-jerit ketakutan tanpa alasan yang jelas. Sampai akhirnya dia meninggal dunia dengan mata melotot dan mulut menganga. Apa jangan-jangan dia disantet orang? Tanya Lastri sambil menatap Samsul dengan tatapan yang sulit diartikan. Ya mbak, tidak ada laki-laki manapun yang rela melihat keponakannya menderita karena sudah dikirimi santet, ujar Samsul datar, matanya memancarkan sorot kepuasan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja, keren banget. Endingnya saya suka nih, puas. Yang tadinya Lastri ya, ya udahlah, udah diginiin harus pindah, udah dikirimin santet sama tetangga, ya sudah pindah aja. Tapi ternyata di sini saudaranya, adiknya itu nggak terima dong. Dan keren banget di sini, dia mandiri ya, nggak pakai nungguin karma, langsung dia sikat, langsung dia balas. Beberapa bulan setelah kepindahannya, akhirnya orang yang telah menyantet Lastri, suami dari Bu Ayu itu, selesai. Waduh, tapi sekali lagi ya teman-teman ya, ini tidak contoh karena kejahatan ketika dibalas dengan kejahatan berarti sama-sama jahat. Tapi di sini Lastri kan nggak nyuruh, itu inisiatif dari adiknya sendiri dan benar-benar nggak nyangka. Tapi gini ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin tinggal di satu lingkungan yang seperti tempat tinggal Lastri ini, kadang-kadang untuk tukang ya, masalah tukang ini kadang-kadang sensitif loh. Jadi misalkan kita biasa pakai tukang A nih, tapi ternyata tukang A ini kerjanya nggak bener, tapi karena udah sering pakai ini kita kan nggak enak. Nah suatu saat kita coba nih pakai tukang B, nih pasti tukang A ini sekeluarganya kesel nih sama kita. Dan itu memang sering terjadi dalam kehidupan nyata ya teman-teman ya. Tapi di sini bener-bener nggak nyangka banget dia sampai semarah itu, mungkin karena proyeknya gede ya, renovasi besar-besaran kan. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Isyawara Senja, dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya.
Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.